Salam, selamat pagi seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Sabda Pagi kita hari ini, Rabu 14 September 2022. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan tetap melimpah di dalam hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang tetap senantiasa menyertai dan menemani kehidupan kami. Lihatlah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan sabda bagi kita terambil dari kitab Lukas 5 ayat 7. Lukas 5 ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Baru-baru ini saya membaca dengan sebuah kisah hikayat 1001 malam yang bercerita tentang Alibaba yang secara tidak sengaja melihat 40 perampok berada di depan sebuah gua yang ditutupi sebuah batu besar. Ketika mereka mengucapkan adabra, batu pun bergeser sehingga gua kemudian terbuka. Alibaba hanya memperhatikan dari tempat persembunyiannya dan menanti hingga ke-40 perampok itu pergi meninggalkan gua. Setelah ia sendirian, ia pun mengucapkan kata yang sama di depan gua. Batu kemudian bergeser dan masuklah Alibaba ke dalam. Ternyata apa yang ada di dalam adalah gua yang penuh dengan harta karun. Alibaba ternyata tidak tamak. Ia hanya mengambil secukupnya saja. Namun kisah mengenai gua harta karun ini sampai ke telinga Kasim saudaranya. Lalu Kasim pun mengikuti jejak Alibaba dan masuk ke dalam gua tersebut. Seperti Alibaba, ia pun takjub melihat harta yang berlimpah di dalam gua. Namun ada yang membedakan Alibaba dengan Kasim. Kasim bersikap tamak dan ingin menguasai semuanya. Ia pun sibuk mengumpulkan semua harta melebihi apapun yang ia bawa. Dan saking sibuknya ia pun lupa kata kunci untuk membuka kembali pintu gua tersebut. Akibatnya sangat fatal. 40 perampok kembali ke sana dan mendapati Kasim sedang di dalam. Mereka pun membunuhnya. Kita mudah untuk berkata, ya itulah ganjaran bagi orang yang tamak dan rakus. Namun sadar atau tidak, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang berlaku sama seperti Kasim. Kita hanya menuntut berkat dari Tuhan tanpa pernah mau memberkati orang lain lewat segala yang Tuhan beri. Kita hanya mau menuai tanpa mau menabur. Jika saya ibaratkan kita sebagai petani, bagaimana mungkin seorang petani bisa menuai hasil ladang jika ia tidak pernah menuai benih? Tentunya kisah Alibaba ini kita diingatkan bagaimana kisah mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus, sang nelayan yang tidak memperoleh seekor ikan pun pada hari itu. Dengan ketaatannya pada Yesus, ia mengikuti perintah Yesus agar ia kembali bertolak ke dalam dan menebarkan jalannya. Seketika itu pula jalannya yang sangat penuh dan mulai sobek. Untung Petrus tidak punya mental seperti Kasim yang rakus. Ayat ini kita diingatkan di dalam Lukas 5 ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Petrus memanggil teman-temannya dan membagi tangkapannya. Petrus sadar ia tidak hidup sendiri. Ia pun punya sahabat-sahabat untuk boleh berbagi dengan mereka. Jika ia tamak, kapalnya akan tenggelam dan ia akan menemui nasib yang sama seperti Kasim. Ingatlah bahwa berkat-berkat yang kita peroleh adalah titipan Tuhan semata, yang harus kita pakai untuk memberkati sesama kita, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apakah itu berkat kekayaan, berkat kesehatan, talenta-talenta yang kita miliki. Semua itu hendaklah kita pergunakan untuk menjadi berkat buat orang lain. Apapun yang kita lakukan buat membantu orang lain bernilai sangat tinggi bagi Tuhan. Demikian juga firman Tuhan pada hari ini, Matius 25 ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang
dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Marilah kita membaca pesan Yesus pada hari ini. Kita harus mengerti bahwa kekayaan yang ada pada kita hanya titipan Tuhan. Karena itu kita harus mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama kita. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perhatikan, semakin dalam kita masuk ke dalam hadiratnya, semakin dekat kita pada Tuhan, maka prinsip pembagian pun berubah. Jika dahulu kita berbahagia ketika kita diberi, maka kini kita akan jauh lebih berbahagia jika bisa memberi kontribusi pada orang lain. Kita akan merasa sangat bahagia jika bisa membahagiakan orang lain. Itu jauh lebih membahagiakan dibandingkan ketika kita memperoleh sesuatu. Oleh karena itu 2 Korintus 9 ayat 6-7 Paulus berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tidak berhenti sampai di situ juga. Kemudian juga ditegaskan pula bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia bahkan hingga berkelebihan, dan ini semua bukan untuk memperkaya diri, menyombongkan diri dan dinikmati sendiri dengan serakah, melainkan untuk berbuat baik dan beramal. Dalam kesempatan lain Petrus pun mengingatkan hakikat penting dari menerima berkat. 1 Petrus 3 ayat 9, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Hal ini juga penting untuk kita cermati. Kita memperoleh berkat adalah agar kita bisa memberkati orang lain lewat segala yang kita miliki. Kita diberkati untuk memberkati. Ketamakan tidak akan membawa manfaat apa-apa dan tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Betapa kecewanya Tuhan apabila segala berkat yang Dia berikan malah dipakai untuk menindas atau merugikan orang lain, atau dipakai untuk kesombongan. Semakin banyak kita diberkati, kita harus semakin banyak pula memberkati. Karena itulah alasan utama mengapa kita menerima berkat dari Tuhan. Rugikah jika kita banyak memberi? Jika kita memberi dengan hati yang tulus semata-mata karena mengasihi Tuhan dan sesama, kita tidak akan menjadi kekurangan, malah akan semakin banyak lagi menerima berkat. Itu sejalan dengan Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Pelit, tamak, serakah, egois dan sejenisnya tidak akan pernah membawa hasil apa-apa selain kerugian buat diri kita sendiri. Hal itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan adalah kita harus mau memberkati orang lain dengan segala berkat dari Tuhan atas dasar kasih kita kepada mereka dan Tuhan sendiri, di mana Tuhan dipermuliakan. Jika kita punya sikap mengasihi Tuhan dan taat pada kehendaknya, tidak saja di dunia ini kita akan dicukupkan, bahkan sampai berkelimpahan, tetapi kita pun akan memperoleh berkat hidup yang kekal. Oleh karena itu 1 Yohanes 2 ayat 17, dan di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oleh karena itu mulailah memberi, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya secara luar biasa kepada diri kita sekalian. Akhirnya adalah jauh lebih bahagia ketika kita memberi daripada menerima. Amin. Kita bersatu dan doa. Syukur bagimu ya Tuhan untuk segala kemurahan-Mu Bapa. Melalui firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini, kami diingatkan Bapa untuk mau tetap bersyukur atas segala berkat Tuhan yang boleh kami terima. Dan juga ketika kami telah diberkati oleh Tuhan, kami juga terpanggil untuk memberkati orang lain atas apa yang Tuhan sudah beri ke dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, berkati kehidupan kami agar kami pun mampu menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati kehidupan seluruh pendengar Sabda Pagi hari ini di tengah-tengah kehidupannya Bapa. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, segala aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati Bapa. Berkati kesehatan kami, berikan tetap sehati sepikir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami Bapa. Berkati anak-anak kami seluruhnya Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapa. Sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi.